Perkenalkan, nama saya Fidela Amanda Emiliana, perwakilan Kader Kesehatan Remaja Kecamatan Purwareja, Klampok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan unjuk kerja. Unjuk kerja yang pertama yaitu mengukur tinggi badan sesuai standar. Langkah-langkahnya yang pertama adalah meminta subjek untuk melepaskan alas kaki dan aksesoris yang mengganggu proses pengukuran, seperti topi, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, memastikan subjek berdiri tegak lurus membelakangi alat pengukur tinggi badan. Yang ketiga, memastikan 5 bagian tubuh subjek menempel pada dinding. Yang pertama, belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit. Yang keempat, memposisikan kedua lutut subjek rapat. Yang kelima, tarik alat pengukur tinggi badan sampai menempel pada ujung kepala. Yang keenam, membaca angka yang sejajar dengan garis merah pada alat pengukur tinggi badan secara tegak lurus. 146 cm. Dan yang ketujuh, mencatat hasil pengukurannya. Unjuk kerja yang kedua yaitu mengukur berat badan sesuai standar. Langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan timbangan sudah dikalibrasi. Yang kedua, memastikan jarum merah sejajar dengan angka 0. Yang ketiga, meminta subjek untuk melepaskan alas kaki dan aksesoris seperti jam tangan, sabuk, sepatu, dan lain-lain. Yang keempat, meminta subjek berdiri tegak di atas timbangan dan jangan bergerak. Yang kelima, melihat angka yang sejajar dengan garis merah secara tegak lurus. 46 kg. Dan yang keenam yaitu mencatat hasil pengukurannya. Unjuk kerja yang ketiga yaitu mengukur kesehatan mata menggunakan kartu Snellen. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tempatkan subjek sejauh 6 meter dari kartu Snellen. 2. Pastikan kartu Snellen sejajar dengan mata subjek, duduk atau berdiri. 3. Pastikan cahaya di ruangan terang. 4. Tutup mata yang tidak diperiksa dengan telapak tangan yang mencembung dan jangan ditekan. Yang kelima, memulai pemeriksaan dengan meminta subjek untuk membaca huruf dari baris paling atas ke bawah hingga subjek tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Aturan membaca tiap huruf dapat dilakukan dari kiri ke kanan atau ditunjuk secara acak. 6. Pada baris paling kecil yang bisa dibaca minimal lebih dari sebagian jumlah huruf pada baris tersebut. 7. Catat hasil pemeriksaan visus sesuai dengan baris terkecil yang dapat dibaca oleh subjek. Visus normal adalah bila subjek mampu membaca huruf sampai dengan baris 6/6 yang memiliki arti bahwa subjek dapat membaca baris tersebut dari jarak 6 meter, di mana populasi umum juga mampu membaca dari jarak 6 meter. 8. Ulangi prosedur yang sama pada mata yang belum diperiksa. Unjuk kerja yang keempat yaitu mengukur ketajaman pendengaran dengan tes Rain. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, subjek dalam posisi duduk. Yang kedua, subjek diminta untuk menutup telinga yang tidak diperiksa menggunakan tangan. 3. Getarkan garpu tala dan tempelkan dasar garpu tala di tulang mastoid. 4. Instruksikan kepada subjek untuk mengangkat tangan jika suara sudah tidak terdengar. 5. Arahkan ujung garpu tala ke depan daun telinga dengan jarak 1-2,5 cm. 6. Instruksikan kepada subjek untuk mengangkat tangan jika suara sudah tidak terdengar. 7. Diharapkan suara pada konduksi udara tetap ada setelah konduksi tulang tidak terdengar. Tes Rain positif apabila hantaran pada udara terdengar lebih lama dibandingkan hantaran tulang. Unjuk kerja yang kelima yaitu pertolongan pertama pada orang pingsan. Pertolongan pertama pada orang pingsan yang dapat kita lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan korban ke tempat aman dan nyaman. Yang kedua, baringkan korban dalam posisi terlentang. Yang ketiga, periksa kondisi atau respon korban dengan memanggil namanya atau menepuk bahunya. Yang keempat, jika tidak ada respon, maka periksa denyut nadi pada leher atau pernafasan. Yang kelima, tinggikan tungkai melebihi tinggi jantung. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah kembali ke otak. Yang keenam, longgarkan pakaian yang mengikat supaya
lebih mudah untuk bernafas. Yang ketujuh, beri udara segar dan pastikan orang lain tidak mengerumuni korban. Yang kedelapan, periksa kembali kemungkinan cedera lain. Yang kesembilan, bau-baui dengan minyak kayu putih atau sesuatu yang menyengat. Yang kesepuluh, jika dia muntah, miringkan kepala dan badan agar tidak bersedak. 11. Ketika sadar, berikan minuman manis, karena minuman manis dapat meningkatkan gula darah dan energi yang diperlukan tubuh. Yang ke-12, hubungi ambulan atau dibawa ke pusat kesehatan terdekat agar lebih mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. 13. Jika korban tetap tidak sadarkan diri, tidak bernafas, dan denyut nadinya tidak terdeteksi, maka perlu diberikan nafas buatan dan RCP sambil menunggu ambulans datang.